Iya, shalom saudara, selamat malam, selamat berjumpa kembali di Mesbah Doa. Biarlah kita terus mau menyatukan hati kita untuk datang kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Mari kita satukan hati, saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Kita mau memuji, menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau menerima setiap pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Urapi setiap kami Bapa, sucikan kuduskan hati, pikiran, perkataan kami untuk layak membawa pujian penyembahan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Bahkan hari-hari ini di tengah badai yang bergelora, di saat-saat kami tidak tahu apa yang harus kami alami ke depan, banyak hal yang tidak menentu, namun kami percaya kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Kami akan tenang bersama dengan Engkau, kami akan terbang bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami malam hari ini kepada Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku terang sebab Kau di saat badai bergelora, kami kan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau lebih lagi di saat badai, kami kan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau lebih lagi dengan iman di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Engkau yang membutuhkan ketenangan hari-hari ini. Katakan dengan iman. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Kami tenang bersamamu Tuhan, di tengah badai yang bergelora. Kau sumber ketenangan kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat Allah saja kami tenang. Sebesar apapun badai yang sedang bergelora Tuhan, kami mau tetap berkata, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, kami tenang. Oh, di saat badai
Lebih lagi katakan dengan iman, di saat badai. Ya Tuhan, badai sebesar apapun bergelora, kami mau tetap percaya Engkau sumber kekuatan. Engkau Tuhan yang membawa kami terbang tinggi seperti burung Raja Wali melintasi badai hidup. Bapa, Engkau Raja atas persoalan kami, atas semesta. Kami akan tenang. Sekali lagi saudara, dengan iman katakan pujian ini. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kami tenang sebab Kau Allah kami. Kami tenang sebab Kau Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami, atas dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur karena kasih setia-Mu lebih dari hidup dalam hidup kami. Kasih-Mu Tuhan lebih dari samudra yang tidak terukur dalamnya dan panjangnya atas hidup kami. Kami bersyukur punya Tuhan yang mengasihi kami. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Lebih lagi katakan pada Tuhan, kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinar cinta-Mu. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Bapa. Kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu, cinta-Mu lebih dari samudra. Tenggelam kami di dalam kasih-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu Tuhan, atas kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Mari angkat tanganmu saudara, bersyukur, katakan kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinar cinta-Mu. Lebih dari samudra,
setia lebih lagi kasih-Mu. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan Amin Tuhan, cinta-Mu lebih dalam dari samudra Tuhan. Amin, amin. Tenggelamku di dalam Kesetiaan-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu, yes, lebih dari mentari Tuhan. Amin, yes. yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih Atas cinta-Mu, kami kagum atas cinta-Mu, kami kagum akan kasih-Mu Tuhan. Kau yang terhebat, Kau yang termulia bagi kami, lebih dari mentari yang setiap hari bersinar. Lebih dari itu kasih-Mu bagi setiap kami Bapa. Bahkan setiap mereka yang membutuhkan kasih Tuhan hari-hari ini, hanya di dalam kasih-Mu kami boleh memperoleh kelepasan, kelegaan. Bahkan kami boleh memperoleh kekuatan di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar, yang sanggup mengatasi setiap persoalan dan badai hidup kami. Ketika kami bersepakat dengan Engkau Tuhan, maka Engkau melakukan segalanya bagi jalan-jalan hidup kami, menggenapi rencana-Mu atas hidup kami. Mari angkat iman-Mu hari ini saudara, katakan kepada Tuhan, Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan-Nya. kami punya Tuhan. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Yes, imanku Tuhan bersepakat. Amin. Percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Lebih lagi. Mari dengan percaya katakan, Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya Samu kuasa-Nya. Tuhan, ku terima sekarang kemenangan demi kemenangan. Lebih lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. iman kami bersepakat dengan-Mu Tuhan. Amin. Yes, tidak ada yang kami ragukan. Amin. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu.
percaya kepada Engkau. Bahkan dalam setiap badai persoalan hidup yang harus kami hadapi hari-hari ini, ajar kami percaya pada Tuhan. Ajar kami menaruh harap kami hanya kepada Engkau. Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara yang dahsyat atas hidup kami. Ketika kami bersepakat dengan firman-Mu, ketika kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, maka perkara besar sanggup Engkau nyatakan bagi hidup kami. Mari lebih lagi katakan dengan iman saudara pada Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan, aku punya. Imani saudara, percaya kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup menggenapi segala rencananya dalam hidup saudara dan saya. Yes, bagian kita adalah bersepakat dengan firman-Nya. Yes, percaya pada Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih buat segala kebaikan dan kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami percaya Engkau Tuhan yang setia, yang sanggup melakukan segala keputusan-Mu atas hidup kami. Karena itu hari ini kami mau membuka hati bagi kebenaran firman-Mu. Sucikan dan kuduskan hidup kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan malam hari ini. Ya, tetapi sebelumnya saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu. Kita percaya kesaksian akan menambah iman kita kepada Tuhan. Shalom Ibu Debbie, saya Ibu Rosie, 35 tahun di Cikarang. Saya mau bersaksi Bu akan kebesaran dan kebaikan Tuhan. Maaf sebelumnya kalau kesaksian saya panjang. Saya tahu Mesbah Doa sejak saya tahu Mesbah Doa dari kiriman WA teman saya pada Maret 2020 sampai sekarang April 2021. Dari situ saya sangat diberkati dan hidup saya mulai diubahkan. Karakter saya sehari ke sehari terus diubahkan, puji Tuhan. Terus saya mulai rajin dan setia mengikuti Mesbah Doa dan Mesbah Syukur. Bahkan semua khotbah-khotbah ibu yang lama juga saya tonton. Sehari bisa 5-6 kali, haleluya. Karena rasa haus dan lapar akan kebenaran. Khotbah Ibu Debbie itu buat saya adalah menegur, menghibur, mengingatkan, dan bahkan mengubahkan karakter saya, puji Tuhan. Hidup saya dibaharui dan Mesbah Doa ini juga saya bagikan lagi ke mama saya yang ada di Meksiko. Nama mama saya juga sama dengan Ibu Debbie, kalau mama saya panggilannya Oma Debbie ya. Dulu mama saya yang suka kirim kata-kata kekuatan dan renungan rohani Bu. Tapi sekarang saya yang sering kirim berkat melalui Mesbah Doa Ibu buat mama saya. Dan mama saya sangat senang dan juga terberkati dan sekarang jadi pengikut setia Mesbah Doa, puji Tuhan. Saya terus membagikan Mesbah Doa juga ke tante saya, teman-teman saya. Kata teman saya khotbah Ibu Debbie itu seperti menampar. Tapi teman-teman saya sangat terberkati, puji Tuhan. Saya pernah WA ke ibu dengan masalah rumah tangga saya, juga sakit saya dan suami. Saya tidak mengira kalau ternyata WA saya dibalas oleh ibu dengan beberapa menit saja. Tidak menduga akan secepat itu karena Ibu Debbie sering berkata dalam Mesbah Doa kalau banyak ribuan WA yang masuk dan ibu terbatas untuk menjawabnya. Iya, dan balasan ibu kepada saya adalah tetap fokus dengan Tuhan ya, minta kekuatan untuk menghadapi setiap masalah yang ada. Tuhanlah sumber kekuatan kita dan saya mengaminkannya Bu, amin. Ya mungkin saya pas lagi balas-balas WA ibu masuk saya langsung balas ya. Jadi
Memang pas waktunya berarti. Lalu saya mengalami sakit batu ginjal, sudah pernah dioperasi dan diteropong, tidak tidak dibelek. Tapi ada lagi tidak dioperasi, tidak dibelek ya, tidak di ya diteropong, tidak dioperasi, nggak dibelah saudara ya. Tapi ada lagi batu ginjal saya, Bu. Di mesbah doa saya sering dengar orang-orang disembuhkan bahkan lepas dari obat. Jujur saya juga rindu untuk disembuhkan dan lepas dari obat. Karena saya juga sudah capek, Bu, beli obat untuk penghancur batu ginjal. Dari yang beli dari resep dokter sampai dengan obat herbal, dari yang murah sampai yang mahal. Belum lagi suami saya juga sakit, Bu, sakit saraf di kepala karena kecelakaan dan divonis harus minum obat seumur hidup. Saat dokter bilang gitu, saya langsung bilang ke suami saya, manusia boleh memvonis, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dari minum obat 2 butir sampai pernah sehari 11 butir karena suami saya nggak berdamai dan nggak terima minum obat tiap hari dan rasa bosan, jadi kadang minum kadang enggak. Jadi sering kejang terus, Bu. Akhirnya dari 2 naik terus ke 5 butir. Sampai pernah 11 butir per hari. Tapi puji Tuhan sekarang 9 butir per hari. Sempat selama 2 tahun saya beli obat suami dengan harga 1,5 juta sampai 1,5 juta sebulan untuk obat suami. Bersyukur di tahun yang ketiga, sekarang masuk tahun yang kelima, minum obat ini sudah di cover asuransi jadi gratis. Saya sudah pernah putarkan YouTube Ibu Debbie yang judulnya Ku Buang Semua Obat. Di situ saya dapat kekuatan, tapi tidak dengan suami yang enggak berespon. Tapi saya tahu hatinya juga rindu lepas dari obat karena saya pernah tanya. Singkat cerita, dengan sakit batu ginjal, saya suka rasakan nyeri di ginjal kanan dan kiri karena memang ada batu. Tapi saya tidak mau minum obat nyeri lagi, Bu, karena saya sudah dengar kesaksian di mesbah doa, tolak semua obat nyeri. Tapi iblis terus mengintimidasi saya saat pinggang saya nyeri. Ada suara yang berkata, ginjal kamu rusak, kamu gagal ginjal, kamu akan mati. Tapi saya terus berkatakan, aku punya Tuhan yang besar yang melebihi apapun. Ginjal kiri dan kanan saya sudah bersih dari batu. Saya terus berkatakan itu, Bu, saat iblis menyerang. Dan saya ingat juga Ibu Debbie selalu bilang, kalau ketakutan, kecemasan, kekhawatiran bukan berasal dari Tuhan. Dan saat di mesbah doa juga ada orang yang obatnya dari Tuhan adalah air putih, air hangat. Ada juga obat makan buah dan sayur karena kena kanker usus. Saya pun rindu Tuhan kirim obat buat saya. Nggak lama itu saya dikirimi video jus sayur dan buah yang bagus buat ginjal. Saya yakin, Bu, kalau itu obat yang Tuhan kirim bagi kesembuhan saya. Saya selalu berdoa dan yakin saat minum jus itu bahwa ini adalah obat dari Tuhan buat ginjal kiri dan kanan saya. Menjadi bersih dari segala batu. Tiba saatnya ketika saya harus kontrol rutin. Saat itu dokter menyarankan untuk melakukan 3 tes. Yang pertama tes darah, tes USG, dan BNO IPP. Dan dari hasil tes darah, fungsi ginjal saya normal, puji Tuhan. Dan hari yang beda saya dilanjutkan dengan USG dan BNO IPP di mana saya diharuskan puasa. Di hari yang sama juga hasilnya keluar dalam waktu 1 jam. Saat menunggu hasil, teman saya mengingatkan di hari sebelumnya kalau mau periksa doa dulu. Karena memang saya setia mengikuti mesbah syukur pagi. Pagi itu saya berdoa minta pertolongan Tuhan dan campur tangan Tuhan untuk semua pemeriksaan yang akan saya lakukan. Dan tiba saatnya saya ketemu dengan dokter untuk baca hasil pemeriksaan, Bu. Saat mau dibaca di komputer, dokter saya sempat menundukkan kepala dan berdoa. Saat hendak mau dibaca oleh dokter, ya saya sempat
menundukkan kepala dan berdoa, ya Tuhan, kiranya semua hasilnya baik. Dan akhirnya dibukalah foto USG, di situ terlihat hasilnya bagus. Dan dokter berkata, "Bu, hasilnya bagus, tidak ada batu." Coba kita lihat hasilnya yang di BNO IPP, dan benar Bu, di ginjal kiri dan kanan saya semua sudah bersih dan tidak ada lagi batu. Puji Tuhan. Saya bilang puji Tuhan, ada mujizat. Haleluya. Sampai saya meyakinkan dokter lagi, bener nih dokter, nggak ada batu. Dokternya bilang, bener Bu, itu ibu lihat sendiri kan, nggak ada batu. Saya mau bilang apa Bu, memang tidak ada. Lalu saya bilang kepada dokter, puji Tuhan dokter, Tuhan Yesus itu baik. Saya sempat berkata kepada dokternya, Bu, dokter tahu nggak kalau kesembuhan saya ini bisa jadi bukti dan semangat untuk suami saya. Biar dia juga agar dia punya kerinduan seperti saya kalau mau disembuhkan. Suami pasti bisa disembuhkan asalkan dia terlebih dulu ya. Kalau suami saya yang lebih dahulu disembuhkan, saya pasti akan disembuhkan, saya berkata. Karena kebetulan suami saya juga satu rumah sakit dengan saya dan kami sering kontrol bareng, jadi dokter saya juga kenal dengan suami saya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus melalui perantaran hambanya Ibu Debbie, saya boleh berkemenangan dari sakit saya. Dan juga dokter mengingatkan saya kalau harus tetap jaga pola makan dan olahraga. Saya sadar tubuh ini adalah bait Allah yang harus dijaga, dan untuk masalah rumah tangga, sakit suami saya Bu, saya terus minta kekuatan dan terus tumpang tangan untuk suami saya. Saya percaya mujizat masih ada bagi orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Bu Debbie. Saya juga terus mengingat kata-kata Ibu, ya sehat itu sudah bersyukur banget. Sudah puji Tuhan, haleluya. Buat kami yang sudah merasakan beli obat jutaan bahkan puluhan juta, sudah keluar buat beli obat beberapa tahun lalu. Sehat itu sudah berkat. Kalau harta duniawi, mobil, rumah, apapun duniawi itu adalah bonus dari Tuhan. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Debbie dan keluarga atas pelayanannya. Doa saya Ibu sekeluarga diberikan kesehatan, umur panjang, diberkati pelayanannya, semakin hari semakin heran lagi untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Dan Tuhan itu baik dan luar biasa. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati, itu Tuhan berikan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Terima kasih Ibu. Ya, Tuhan memberkati Ibu Rosia ya di Cikarang. Ya, biarlah kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita, bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Baik, kita akan baca firman Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan, saudara, kita sudah sampai di Yehezkiel pasal yang ke-5. Ya, dan sekarang kemarin kita sampai ayat yang ke-7 ya. Kemarin dikatakan, sebab itu beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang di sekitarmu dan kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapanku, dan engkau tidak melakukan peraturan-peraturanku, bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Ya, bangsa Israel adalah bangsa yang seharusnya mereka adalah umat Allah, menjadi teladan, tetapi kelakuan mereka, firman Tuhan berkata, lebih ya jahat daripada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya, kelakuan mereka tuh lebih ya jahat daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan dikatakan ya mereka hidup, kelakuan mereka tidak sesuai dengan ketetapanku, kata Tuhan. Karena itu mari kita belajar, saudara, untuk terus hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan. Baik, kita lanjutkan ayat yang ke-8 sekarang. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Ya, lihat aku sendiri akan menjadi lawanmu. Dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu di hadapan bangsa-bangsa, kata Tuhan. Ayat yang ke-9. Oleh karena segala perbuatanmu yang keji, dan akan kuperbuat terhadapmu apa yang belum pernah kuperbuat, dan yang tidak pernah lagi aku perbuat, kata Tuhan. Ya, jadi apa yang belum pernah diperbuat tidak akan diperbuat lagi, ya, ayat yang ke-10 kemarin kita sudah baca ya ini. Sebab itu di tengah-tengahmu ayah-ayah akan
Ya, memakan anak-anaknya dan anak-anak akan memakan ayahnya. Itu kemarin ya saudara, sudah sampai di situ firman Tuhan ya, dan semua yang masih tinggal padamu akan kuhamburkan, kata Tuhan. Ayat yang ke-11, sebab itu demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, sesungguhnya oleh karena engkau menajiskan tempat kudusku dengan segala dewa yang menjijikkan dan dengan segala perbuatanmu yang keji, aku sendiri akan meruntuhkan engkau dan tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Ya, ayat 12 berkata, sepertiga daripadamu akan mati karena sampar, kena sampar, dan mati kelaparan di tengah-tengahmu, sepertiga akan tewas dimakan pedang di sekitarmu, dan sepertiga lagi akan kuhamburkan ke semua mata angin dan akan menghunus pedang dari belakangnya. Ayat yang ke-13, aku akan melampiaskan murkaku kepada mereka sehingga hatiku yang panas tenang kembali, dan aku akan merasa puas dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang mengatakannya di dalam cemburuku, tatkala aku melampiaskan amarahku kepada mereka. Ingat saudara, ya Tuhan itu sudah memberitahukan bahwa dosa menghasilkan penghukuman, ya. Dan Tuhan tidak bisa mengingkari apa yang sudah Dia firmankan, ya. Karena itu mari kita ini berdoa supaya kita tidak terus hidup di dalam dosa dan melakukan apa yang jahat sehingga kita kena murka Tuhan. Ya, saudara, pernahkah saudara melihat ya kalau ada seorang ayah atau seseorang yang mendisiplinkan anaknya? Ya, serta dia berkata, kalau kamu melakukan hal itu sekali lagi, ya, jika orang tua tidak melakukannya, anak itu belajar untuk tidak mendengarkan. Ancaman yang kosong menghasilkan efek yang berlawanan dengan yang dimaksudkan. Allah akan menghukum orang-orang Israel karena dosa-dosa mereka yang terbawa. Ya, menghukum orang-orang Israel karena dosa mereka yang terang-terangan, dan Dia ingin mereka mengetahui bahwa Dia akan melakukan apa yang Dia ucapkan. Bangsa itu harus belajar melalui cara yang keras bahwa Allah selalu melaksanakan firman-Nya. Terlalu banyak orang yang mengabaikan peringatan Allah dan memperlakukan peringatan itu sebagai ancaman kosong. Jangan salah mengira dengan menganggap bahwa Allah tidak akan melakukan apa yang difirmankannya. Saudara, ya, seringkali saudara kalau kita mendengar ada orang tua yang mendidik anaknya, ya, bahkan mungkin kita pernah ya dulu ketika anak kita melakukan sesuatu, kita berkata, awas ya, kalau kamu sampai lakukan itu sekali lagi gitu ya, maka aku akan menghukum engkau. Nah, ketika kita sudah berkata begitu lalu kita tidak melakukan hukuman itu, ya kita akan dianggap sebagai orang tua yang tidak konsisten dengan omongan, dan anak kita itu akan menggampangkan. Ya, demikian juga Tuhan mendidik bangsa ini, mendidik setiap kita. Alkitab berkata seperti bapa yang sayang pada anaknya. Ya, bapa yang sayang pada anaknya itu akan menghukum ketika anaknya itu bersalah. Ya, ketika bapak itu tidak menghukum, maka anaknya itu jadi anak-anak gampang, anak-anak yang kurang ajar, kata firman Tuhan. Sehingga mereka tidak bisa menghormati. Nah, kenapa Tuhan menyatakan penghukuman, murka atas bangsa ini? Supaya mereka itu boleh melihat bahwa Tuhan itu Tuhan yang ya tegas, Tuhan itu Tuhan yang benar-benar melakukan apa yang sudah Dia nyatakan dan Dia firmankan kepada anak-anaknya, saudara. Ayat yang ke-14, aku akan membuat engkau menjadi reruntuhan dan buah celaan di antara bangsa-bangsa yang di sekitarmu, di hadapan semua orang yang lintas daripadamu, kata firman Tuhan. Ayat 15, engkau akan menjadi buah celaan dan cercaan, menjadi peringatan dan suatu kengerian bagi bangsa-bangsa yang di sekitarmu, tatkala aku menjatuhkan hukuman kepadamu dalam kemurkaan dan kemarahan, dan di dalam penghajaran-penghajaran kemarahan. Ya, aku Tuhan yang mengatakannya. Ya, Tuhan yang mengatakan, jadi Tuhan juga pasti akan melakukannya. Ayat 16, tatkala aku datang mendatangkan atasmu kelaparan yang dahsyat, yang membinasakan dan yang mendatangkan untuk membinasakan kamu, tatkala aku memperdahsyat ya bencana kelaparan atasmu dan memusnahkan persediaan makananmu.
Ya, Tuhanlah yang melakukan segalanya. Karena itu mari kita sungguh-sungguh untuk berpegang pada ketetapannya, untuk taat dan setia. Ya, supaya kita tidak mengalami penyakit, sakit penyakit, kelaparan. Ya, bahkan Tuhan berkata segala persediaan makanan akan dilenyapkan ketika Tuhan itu sudah murka dengan dosa dan pelanggaran kita. Ayat yang ke-17, aku akan mendatangkan kelaparan atasmu dan binatang-binatang buas di tengah-tengahmu yang akan memunahkan anak-anakmu. Sampar akan berkecamuk dan darah akan mengalir di tengah-tengahmu. Dan aku akan mendatangkan pedang atasmu. Aku Tuhan yang mengatakannya. Saudara, kenapa firman Tuhan ini berulang terus? Aku Tuhan yang mengatakannya. Kalau yang mengatakan itu manusia, mungkin bisa tidak akan digenapi. Kalau yang mengatakan itu adalah manusia, mungkin hal itu bisa tidak terjadi. Tapi kalau Tuhan yang mengatakan, firman Tuhan itu ya dan amin. Dan apa yang diucapkan oleh Allah itu pasti akan terjadi. Karena itu saudara, mari ya selama Tuhan masih beri kita kesempatan hidup, mari kita menjadi anak-anak yang taat pada firman-Nya, menjadi anak-anak yang terus hidup dalam kekudusannya. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang terus menghormati Dia dengan segala perintah dan ketetapannya. Jangan hidup berlawanan dengan hukum Tuhan. Jangan hidup berlawanan dengan firman Tuhan. Ya, tandanya kita menghormati Tuhan tuh waktu apa? Waktu kita menghidupi firman-Nya. Waktu kita hidup selaras dengan apa yang Dia katakan, itu artinya kita menghormati Dia. Karena itu saudara, ya Tuhan itu tidak pernah berhenti dengan belas kasih-Nya atas kita. Kesetiaannya itu tidak pernah berubah atas kita. Kalau Tuhan terus mengingatkan, bahkan malam ini, kenapa kita masih ada? Kenapa kita harus berdoa saudara? Dan kita ada hari-hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Kenapa kita diizinkan mendengarkan mesbah doa kitab-kitab ini tentang pembelajaran? Supaya kita sungguh-sungguh bertobat dan kembali kepada kekudusan Tuhan. Bahkan masa-masa ini kita harus sungguh-sungguh berlutut menangis buat bangsa kita. Buat pemerintahan kita, ya, supaya Tuhan pegang kendali sungguh-sungguh di atas bangsa ini. Kita lihat ada begitu banyak hal terjadi di atas bangsa kita. Ada pembunuhan, ada teror, ada segala macam. Ya, kita berdoa saudara, biar belas kasihan Tuhan boleh dicurahkan atas bangsa kita. Biar kita boleh sungguh-sungguh ada di bangsa ini dan kita terus bersiap sedia. Kita terus berjaga-jaga, kita akan menjadi tiang doa, tiang penopang bagi bangsa dan negara kita. Biarlah kita sungguh-sungguh mau datang di kaki Tuhan. Kita mau berkata pada Tuhan, kasih-Mu Tuhan lebih daripada mentari di hidup kami. Kasih-Mu itulah Tuhan yang meneguhkan setiap kami untuk terus berjalan di dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Ini hidup kami Bapa. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta. Lebih lagi katakan, kasih-Mu Tuhan. Oh, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinar cinta-Mu. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan.
Terima kasih buat cinta-Mu atas kehidupan kami, atas keluarga kami, rumah tangga kami, pernikahan kami. Terima kasih buat suami-suami yang bertobat, istri yang bertobat, anak-anak yang berbalik kepada Tuhan. Kami percaya masa depan anak-anak kami, jodoh mereka di dalam tangan Tuhan. Semua bagi kemuliaan hormat bagi nama-Mu. Bagi keluarga besar kami, orang tua kami yang sudah di usia senja, nenek, kakek, oma, opa, bahkan para single parent lainnya, Tuhan menjagai, lindungi mereka dalam kesehatan, kekuatan di hari tua untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Engkau juga terus memberkati semua anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit hari-hari ini. Tuhan menjadi penolong, sembuhkan setiap yang sakit. Kalau penyakit ini datang karena dosa, ampuni. Kalau karena kuasa kegelapan, kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Yang terlebih kami berdoa, Tuhan sembuhkan jiwa-jiwa. Sembuhkan jiwa kami agar kami tidak bersungut-sungut, kecewa, marah, kepahitan, bahkan menolak Tuhan. Ketika jiwa kami disembuhkan, maka tubuh kami dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga untuk setiap mereka yang ada dalam pergumulan beban yang berat, yang ingin keluar dari setiap dosa-dosa, ikatan dosa, kenajisan, percabulan, minuman keras, judi, yang terikat dengan narkoba, obat-obatan terlarang, dengan amarah, kepahitan, kekecewaan. Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau. Kami berdoa Tuhan, Engkau sanggup, bahkan semua WA, telepon, SMS yang masuk, hamba begitu terbatas untuk membalas satu persatu, tapi Tuhan tidak pernah terbatas. Engkau yang menjadi jawaban bagi setiap mereka yang mau datang kepada Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, bahkan di dalam kami berkekurangan. Setiap kami Tuhan yang tidak tahu bagaimana hidup ke depan, mungkin dalam hal keuangan, kekurangan makanan, kami mau hanya menaruh harapan kami kepada Tuhan. Engkau yang sanggup mencukupi kebutuhan setiap mereka yang mau mengandalkan Engkau. Bahkan kami percaya Tuhan, Engkau menyertai setiap orang yang berkekurangan, yang mau mengandalkan Tuhan. Bahkan mereka juga yang merindukan memiliki keturunan anak, Tuhan menjadi jawaban. Segala roh kemandulan kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin. Kami percaya Tuhan pegang kendali atas bangsa ini. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Tuhan yang pegang kendali. Bangsa kami ada dalam damai sejahtera. Hujan pertobatan terjadi, bahkan kebangunan rohani terjadi di atas bangsa ini. Berkati Tuhan semua aparat TNI Polri yang terus menjaga NKRI tetap dalam satu kesatuan. Tuhan jagai dan Tuhan berkati. Berkati semua para tim medis yang ada di garis terdepan mengatasi COVID-19. Kami percaya Tuhan yang pegang kendali atas bangsa ini. Bahkan atas bangsa-bangsa Tuhan juga pegang kendali. Berkati Tuhan semua yang ada di benua-benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Mereka terus setia berdoa. Tuhan menjadi jawaban apapun persoalan masalah kami. Kami mau taruh di kaki-Mu Bapa, karena kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau memberkati Tuhan setiap mereka yang saat-saat ini sedang membutuhkan pertolongan dalam hal apapun, dalam hutang piutang, dalam keuangan, rumah tangga. Tuhan menjadi jawaban. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Tuhan akan mencukupkan semua yang kau butuhkan, bahkan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Jangan lupa saudara tekan tombol like, subscribe, dan bagikan Mesbah Doa ini kepada semua teman saudara yang membutuhkan agar mereka juga dipulihkan Tuhan. Tuhan memberkati dan shalom.